Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, syukur alhamdulillah di malam yang ke berapa sekarang? 28 ya? Malam ke-7 insya Allah besok Ustaz. Malam yang ke-7 alhamdulillah. Mudah-mudahan 6 hari ke belakang semua aktivitas kita dicatat sebagai amal soleh, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok mudah-mudahan bisa lebih baik dari hari ini insya Allah. Kalau sekarang ya hari ini, dulu ya, kalau dulu mungkin pakai KPI ya biasanya kalau dalam dunia kerja. Kalau sekarang mungkin menggunakan OKR ya, Objective Key Result kalau saya tidak salah. Dan Ramadan itu seperti yang tadi disampaikan, hasil akhirnya memang Allah menginginkan kita jadi orang yang bertakwa. Tujuannya, endingnya, posisi puncak dari kemuliaan seorang hamba kalau dia sampai pada derajat takwa. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai mengangkat kemuliaan seseorang bukan karena harta, bukan karena tahta, juga bukan karena dia dikelilingi banyak wanita, tapi karena gelar takwa. Pendidikannya singkat, hanya 30 hari setiap tahunnya, tapi gelarnya dahsyat. Bermanfaat bukan hanya di dunia, tapi juga bermanfaat sampai ke surga. Singkat saja, hanya 30 hari, atau mungkin 29 hari. Dan Allah menyebutnya dengan kalimat di Al-Baqarah itu, ayyamam ma'dudat, hari-hari yang bisa dihitung. Saking singkatnya pendidikan di bulan Ramadan. Kalau sekarang mungkin orang menyebutnya diklat ya, pendidikan kilat di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, begitu berharga seandainya kita bisa mendapatkan gelar takwa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan takwa itu nilainya sangat berharga. Ada beberapa ayat ya, nanti bisa ditampilkan oleh Pak Adri dibantu. Ustaz, siap Ustaz, bentar saya siap. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, secara bahasa kalimat takwa itu orang Arab menggunakannya untuk berlindung di balik sesuatu. Berlindung di balik sesuatu. Contoh misalnya ada kalimat sahabat Ali bin Abi Thalib. Sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau ketika bertempur, berperang dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau berkomentar begini: Kunna idzah marral ba'sa ittaqaina bi Rasulillah.
kami itu, para sahabat, kalau peperangan semakin berkecamuk, semakin dahsyat, ya, musuh sudah semakin dekat, kemudian pasukan sudah tidak jelas barisannya, idzah marral ba'sa ittaqaina bi Rasulillah. Kami bertakwa dengan Rasulullah. Itu terjemahan letterlahnya demikian. Maknanya kami berlindung di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, makna takwa berlindung di balik sesuatu karena ada bahaya yang sedang mengancam. Kalimat takwa secara bahasa maknanya demikian. Ada bahaya besar dan kita ingin berlindung dari bahaya tersebut. Sehingga kita bertakwa dengan sesuatu dari malapetaka. Kalimat bertakwa kepada Allah itu maknanya kita berlindung dengan Allah dari murkanya Allah. Berlindung dengan kasih sayangnya Allah dari murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara bahasa, makna takwa adalah orang yang berusaha melindungi dirinya dari malapetaka yang ada di sekitarnya. Sehingga kalau secara bahasa ini ya, secara bahasa, prokes itu adalah bentuk takwa secara bahasa. Ya. Menjaga diri kita dari bahaya yang ada di sekitar kita, secara bahasa itu takwa, melindungi diri dari bahaya. Bertakwa dengan maskernya, misal, bertakwa dengan jaga jaraknya, bertakwa dengan menghindari kerumunannya, kalau sekarang mungkin bertakwa dengan vaksinnya, dan seterusnya. Jadi, secara bahasa, takwa itu menjaga diri dari bahaya. Nah, muncullah definisi dari para ulama bahwa takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu definisi secara istilahnya. Nah, secara bahasanya takwa berlindung dari bahaya yang besar. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika seorang muslim, alhamdulillah, ketika seorang muslim, di slide yang kedua, ketika seorang muslim memiliki ketakwaan di dalam dirinya, hasil dari bulan Ramadan yang dijalaninya, maka dia akan waspada. Dia akan waspada. Kalau sekarang mungkin di tengah kondisi pandemi, orang yang paling bertakwa adalah orang yang paling waspada. Orang yang paling bertakwa adalah orang yang paling waspada. Kalau kaitannya bertakwa terhadap api neraka, maka orang yang paling waspada adalah orang yang paling bertakwa terhadap api neraka. Orang yang paling waspada terhadap dosa, dia adalah orang yang paling bertakwa. Ini makna takwa secara bahasa. Sebelum kita kaitkan dengan tema kita bulan Ramadan. Sehingga setidaknya kita sudah memiliki gambaran ya, bahwa bulan Ramadan ketika tujuannya adalah takwa, diharapkan setiap orang yang sudah saum di bulan Ramadan ini menjalankan ibadah selama 30 harinya, dia punya tameng dari berbagai macam malapetaka, bahaya, dan dosa yang ada di sekitarnya. Jauh lebih mawas diri, jauh lebih sensitif terhadap dosa-dosa. Meskipun, Bapak Ibu yang Allah muliakan, hadirin rahimakumullah, sebagai manusia biasa, kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya kesalahan dan dosa. Kita bukan nabi, kita juga bukan rasul. Pasti kita akan tergelincir dalam kesalahan dan dosa, sengaja ataupun tidak disengaja, yang nampak ataupun yang tersembunyi, kepada orang lain ataupun kepada diri sendiri. Ada. Terus, apa bedanya kalau begitu?
antara orang yang bertakwa dengan orang yang tidak bertakwa kalau sama-sama berbuat dosa. Sekali lagi, orang bertakwa, manusia biasa seperti kita, selama dia bukan nabi, walaupun dia mencapai gelar takwa, pasti melakukan dosa. Di mana letak perbedaannya antara orang bertakwa yang berbuat dosa dengan orang yang tidak bertakwa dan dia juga berbuat dosa? Ternyata Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 135. Surat ketiga, ayat 135, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendefinisikan, menjelaskan perbedaannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Orang bertakwa adalah orang yang apabila mereka melakukan perbuatan fahisyah, apabila mereka melakukan kezaliman kepada diri sendiri. Bahkan di ayat ini Allah menyebut orang bertakwa bisa saja tergelincir kepada perbuatan fahisyah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu. Orang bertakwa juga masih mungkin tergelincir kepada perbuatan zalim. Sehingga titik perbedaan orang bertakwa dengan yang tidak bukan berbuat salahnya, tapi respon terhadap kesalahannya. Orang bertakwa bukan orang suci, tapi orang bertakwa orang yang senantiasa mensucikan diri. Sehingga kata Allah, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah, satu, fastaghfaru lidzunubihim, dua, wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu. Tiga ciri perbedaannya, yang ini bisa jadi indikator di kita, dalam diri saya dan diri kita semua. Adakah ciri takwa dalam diri kita setelah 6 hari menjalankan ibadah puasa? Satu, kalau mereka berbuat dosa, mereka cepat ingat Allahnya. Zakarullah. Ya. Mereka cepat ingat Allah atau cepat kalau diingatkan kepada Allah. Cepat kalau ditegur dengan nama Allah. Jangan diteruskan. Allah nanti nggak suka. Itu dosa besar, nanti Allah murka. Ini haram hukumnya, Allah melarang. Jadi setiap kali ditegur dengan nama Allah, dia langsung ingat. Zakarullah. Cepat ingatnya. Atau jadi bedanya dengan orang yang tidak bertakwa, kalau diingatkan dengan Allah, dia nggak ingat. Jadi, Allah nggak suka, ben baik, nggak apa-apalah, suka-suka saya, hidup saya, itu berarti bukan takwa. Kalau diingatkan dengan nama Allah, dia segera ingat, itu berarti ciri takwa. Yang kedua, zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Hatinya ingat, mulutnya istighfar. Mulutnya minta ampun kepada Allah, segera saat itu juga. Setelah diingatkan, jangan diteruskan, ini dosa. Astagfirullahaladzim. Langsung, itu ciri takwa. Makin cepat responnya, makin tinggi kualitas takwanya. Makin lambat taubatnya, makin lambat istighfarnya, makin lambat dia hijrahnya, makin jauh juga dari kategori takwa. Orang bertakwa itu cepat sadar. Nah, yang ketiga, walam yusirru ala ma fa'alu. Mereka tidak meneruskan perbuatannya. Artinya, orang bertakwa itu langsung meninggalkan dosanya. Jadi bukan astagfirullah, tapi diteruskan. Astagfirullah, tapi dilanjutkan. Orang mabuk pegang botol, kemudian minum, pas pusing kepalanya,
astagfirullah, tapi ditenggak lagi mirasnya. Itu bukan ciri takwa. Istighfar sih memang, kemudian diingatkan, oh miras teh haram, astagfirullah, tapi diteruskan. Itu bukan ciri takwa. Cepat ingat Allahnya, cepat minta ampunnya, cepat meninggalkan dosanya, itulah ciri ketakwaan dalam diri seseorang yang sukses puasanya. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tinggal masing-masing kita kemudian mengukur secepat apa hari ini kita meninggalkan kebiasaan buruk yang mungkin masih tersisa di bulan Ramadan. Nah, kita kembali ke makna takwa secara bahasa adalah berlindung di belakang sesuatu dari mara bahaya yang ada di hadapannya. Kata Ali bin Abi Thalib tadi, kunna idzah marral ba'sa ittaqaina bi Rasulillah. Lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ternyata di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan takwa itu bukan hanya kepada kita, tapi kepada semua hambanya, dari mulai nabi, kemudian orang yang beriman, kemudian kepada ahli kitab, umat-umat yang diberikan Taurat, Zabur, dan Injil, mereka juga diperintahkan untuk bertakwa. Dan yang terakhir ini di surat Al-Baqarah, ya. Di surat An-Nisa, untuk seluruh umat manusia. Artinya, Nabi, orang beriman, orang sebelum kita dan seluruh manusia diperintahkan bertakwa. Kalau kita tidak bertakwa, kita seperti yang berbeda arah, jalan, dan tersesat meskipun kita punya peta. Kita punya Al-Quran sebagai petanya, kita punya kompas sebagai petunjuknya, ya. Tapi kita tersesat. Semua orang mengarah ke tujuannya, ke takwa, tapi kita nggak pakai itu semua. Seperti cerita seorang ranger yang menemukan pendaki gunung tersesat, ya. Padahal yang tersesat ini punya peta dan punya kompas, utuh nggak dibuka-buka. Akhirnya disimpulkan, ini memang nggak dipakai petanya, nggak digunakan kompasnya, sehingga akhirnya tersesat dan mati. Ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, untuk Nabi juga Allah perintahkan takwa. Ya ayyuhan Nabi, ittaqillah. Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah. Di surat Al-Ahzab. Kemudian di surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Untuk ahli kitab, walaqad wasainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Kami telah wasiatkan kepada orang-orang yang diberikan kitab sebelummu, dan kami wasiatkan kepadamu agar bertakwa, dan untuk seluruh umat manusia. Sehingga kalau kata orang Sunda, yang tidak bertakwa itu dia mahniwal, apa mahniwal bahasa Indonesianya. Dia itu melenceng, menyimpang, beda sendiri dari semua yang ada di sekitarnya, berbeda dengan para nabi sebelumnya dan para ahli kitab sebelumnya. Lanjut ke slide yang berikutnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, tadi di awal sudah disebut oleh Pak Adri, ya, salah satunya adalah sebaik-baik bekal dalam perjalanan. Dalam surat Al-Baqarah ini, watazawwadu, dan berbekallah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Di surat Al-A'raf Allah menyebutnya dengan sebaik-baik pakaian, walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itu jauh yang paling baik dibanding yang lain. Yang ketiga, takwa itu sebaik-baik pondasi bangunan kehidupan kita. Dalam surat At-Taubah ini, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwan khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin har.
fanhara bihi fi nari jahannam. Apakah orang yang mendirikan bangunannya di atas fondasi takwa kepada Allah dan mencari ridho Allah lebih baik, ataukah orang yang mendirikan bangunannya di atas fondasi di pinggir jurang kemudian longsor dan masuk ke neraka jahanam? Manakah yang lebih baik fondasinya? Fondasi takwa. Membina rumah tangga. Maka bangunan rumah tangga yang kokoh kalau fondasinya adalah takwa. Membangun karir. Kalau bangunan karir fondasinya takwa, takut kepada Allah, tidak dimulai dengan kecurangan, ya, tidak dimulai dengan ketidakjujuran, maka insya Allah fondasinya jauh lebih kuat, lebih kokoh dibandingkan dengan yang memulai karirnya di lereng jurang, gampang terperosok. Sekalinya terperosok, kata Allah, fanhari fi nari jahannam. Ketika seorang muslim menjalankan ibadah saum dan dia tidak mendapatkan gelar takwa, maka dia tidak memiliki bekal 11 bulan ke depan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Ramadan adalah bekal kita untuk 11 bulan ke depan. Karena di bulan Ramadan, Allah ingin memberikan kita ketakwaan sebaik-baik bekal perjalanan kehidupan. Sangat bahaya orang yang mengarungi samudra atau melewati padang kehidupan tanpa bekal yang cukup dikumpulkan di bulan Ramadan. Kalau bahasa orang ekonominya mungkin kebutuhan akan banyak, pengeluaran akan banyak dimulai Syawal sampai bulan Sya'ban. Kita akan jor-joran mengeluarkan saldo kebaikan yang sudah kita kumpulkan di bulan Ramadan. Kalau kita tidak kumpulkan saldo ini di bulan Ramadan, mungkin kita akan defisit nanti di bulan Syawal sampai bulan Sya'ban. Sangat merugi. Dan sebaik-baik pakaian, ya, sebaik-baik pakaian kita, sebaik-baik fondasi bangunan kita. Ramadan itu ibarat menggali fondasi ke bawah. Syawal, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah, dan seterusnya, seperti sedang membangun, ya, gedung ke atas. Kalau fondasinya tidak cukup kuat, maka gedungnya akan cepat runtuh. Kalau bulan Ramadannya tidak dapat gelar takwa, maka khawatir 11 bulan ke depan itu akan gampang goyangnya. Allah membuat perumpamaan yang begitu luar biasa. Ramadan adalah sebaik-baiknya bekal. Kalau dapat takwa, Ramadan adalah sebaik-baiknya pakaian. Kalau kita mendapatkan takwa, karena di depan dari Syawal sampai ke Sya'ban nanti, mungkin winter is coming, ya. Datangnya musim dingin, maka pakaian kita, pakaian takwa harus menghangatkan keimanan kita. Bapak Ibu yang Allah muliakan, nilai takwa yang begitu luar biasa Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Nah, lanjut lagi, slide yang berikutnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, tidak bisa, ya. Maaf, tidak mau bergeser bentar. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-21, ya. Allah Subhanahu wa taala sampai menjadikan takwa itu sebagai indikasi keberhasilan ibadah kita. Tujuan dari aktivitas ibadah kita adalah untuk takwa. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nas. Wahai sekalian manusia. Ya ayyuhan nas. U'budu rabbakum. Sembahlah Tuhan kalian semua. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Allah agar kalian bertakwa.
Beribadahlah, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian semua bertakwa. Artinya, tujuan dari segala ibadah kita adalah melahirkan ketakwaan. Hadirin rahimakumullah, kalau istilah orang Sunda, capek gawe teka pake, ya, lelah ibadah tapi tidak menghasilkan takwa. Karena indikator keberhasilan ibadah kita, kalau kita memiliki sifat takwa, kita memiliki ketakwaan. Rugi serugi-ruginya ketika ibadah kita bukan hanya saum. Kalau melihat surat Al-Baqarah 21 ini, ternyata seluruh ibadah Allah perintahkan la'allakum tattaqun. Supaya saya dan kita semua memiliki sifat ketakwaan. Indikasi keberhasilan. Seandainya bulan Ramadan ini kita tidak berhasil, ya, seandainya kita tidak memiliki sifat ketakwaan, kita tentu tidak mau disebut gagal, ya. Gagal pendidikan, tidak berhasil dalam ibadahnya. Target dari segala ibadah adalah ketakwaan. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika seorang itu sudah memiliki ketakwaan, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan berbagai macam hadiahnya sebagai bentuk motivasi. Jadi kalau ilustrasinya pendidikan kita hari ini, misalnya bahwa pendidikan kedokteran itu sekian tahun, S1-nya 6 tahun, S2-nya sekian tahun, sampai ke S3. Nanti kalau sudah S3 dapat gelar profesor, doktor, PhD, dan seterusnya. Kemudian yang akan didapatkan kalau sudah sampai kepada puncak gelar pendidikannya ini, dia akan dapat fasilitas ini, dan seterusnya. Pun demikian, Allah ketika memberikan pendidikan di bulan Ramadan, puncak dari gelar pendidikan bulan Ramadan adalah takwa, dan fasilitas yang Allah berikan kepada orang bertakwa adalah berikut. Silahkan dilanjut. Ketika seorang muslim dalam ibadahnya berhasil dan sampai kepada derajat takwa, maka Allah akan memberikan fasilitas-fasilitas berikut. Tunjangan-tunjangan berikut. Tunjangan orang bertakwa. Ya. Tunjangan jabatan, nah ini tunjangan gelar takwa. Apa saja tunjangan bagi orang yang bertakwa? Satu, dalam surat At-Talaq, Allah memberikan jalan keluar. Di tengah kondisi yang saat ini boleh jadi banyak, bukan boleh jadi, ya memang banyak yang terdampak hari ini, sehingga banyak urusan yang tertutup, ya, dari berbagai jalannya. Kita butuh jalan keluar, kita butuh solusi, dan satu-satunya solusi yang kita harapkan di tengah kondisi yang semua mentok jalannya tertutup itu adalah ketakwaan. Dalam surat At-Talaq Allah memberikan jaminan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikannya jalan keluar. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kata para ulama tafsir, disebut makhraj, disebut jalan keluar, karena manusia sudah tidak lagi memiliki pintu yang bisa dibuka. Itu namanya makhraj. Kalau bahasa kita hari ini mungkin exit emergency, ya, pintu keluar darurat. Dia sudah coba pintu 1, pintu 2, pintu 3, pintu utama, pintu samping, semuanya tidak bisa dibuka. Semuanya mengunci, semuanya rusak. Dan kita terperangkap dalam ruang permasalahan. Satu-satunya jalan keluar adalah takwa kita. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar cerita 3 orang yang terkurung dalam gua. Ya. Kisah 3 orang yang terkurung di dalam gua, satu-satunya jalan mereka selamat adalah ketakwaan mereka yang pernah mereka lakukan.
Yang satu bertakwa dalam masalah eh, hubungan dengan orang tua. Yang kedua bertakwanya dalam masalah hubungan dengan wanita. Yang ketiga bertakwanya dalam urusan masalah harta. Satu, takwa dalam keluarga. Dua, takwa dalam wanita, hubungan wanita. Yang ketiga, takwa dalam urusan masalah harta. Allah kasih jalan keluar. Terkurung ya, ceritanya saya kira masyhur. Jadi kata orang pertama, ya Allah, saya dulu punya orang tua yang saya nggak pernah minum air susu kecuali orang tua saya duluan. Bahkan sampai anak saya minta, saya nggak kasih. Kalau itu saya lakukan dengan ikhlas ya Allah, hanya karena Engkau, ya maka tolong selamatkan kami, kasih kami jalan keluar. Geser batunya, tapi mereka masih belum bisa keluar. Orang kedua juga sama, ya Allah, saya cinta kepada sepupu saya, tapi sepupu saya nggak cinta kepada saya. Problematika anak muda begitu. Kadang dia suka, tapi perempuannya nggak suka. Sampai dia butuh, dia mau pinjam uang, saya mau kasih, tapi saya minta dirinya. Dia menolak, akhirnya saya paksa, kalau mau uang ini, serahkan dirimu untuk. Hampir saja terjadi perzinahan, kemudian saya diingatkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takutlah engkau kepada Allah. Saya takut, saya serahkan uangnya, saya tinggalkan wanitanya. Ya Allah, kalau saya melakukan itu karena Engkau, selamatkan kami. Berikan jalan keluar. Geser batunya yang menutup pintu gua, meskipun belum bisa keluar semua. Dan orang yang ketiga, takwa dalam harta. Dia sebagai pimpinan, dia sebagai pengusaha, dia punya karyawan, kemudian gaji karyawannya itu belum diberikan, dan singkat cerita, karyawannya itu pergi. Ya, bertahun-tahun karyawan itu pergi, harta gaji milik karyawan ini dikembangkan, dibisniskan, diputarkan. Ketika sang karyawannya datang, Pak, saya dulu pernah jadi karyawan Bapak, dan sekarang saya mau minta gaji saya yang dulu. Orang ini kemudian memberikan semua perusahaan yang dibangun dari gaji karyawan ini. Sampai kaget sang karyawan. Bapak jangan ngejek saya, gaji saya nggak sebanyak ini. Kata orang ini, memang gajimu itu sedikit, tapi saya membangun perusahaan yang baru ini dari gajimu yang sedikit itu. Ini ambil semua. Bertakwa dalam harta. Maka Allah berikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dimudahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dihapuskan kesalahannya, mampu. Nah, ini luar biasa. Di surat Al-Anfal ayat ke-29. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu furqana. Ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan furqan. Furqan itu kemampuan yang membedakan mana yang benar, mana yang salah. Karena Bapak Ibu yang Allah muliakan, semakin mendekati akhir zaman, yang benar dengan yang salah itu akan semakin samar. Ya. Kadang yang salah diangkat sebagai kebenaran, kadang yang benar terlihat seperti salah. Sehingga kita butuh ketakwaan di bulan Ramadan, supaya selesai bulan Ramadan, masuk ke Syawal, apapun peristiwa yang terjadi di sekitar kita, Allah akan membimbing kita. Ini benar, ini salah. Ini benar, ini salah. Dan mudah-mudahan kita tidak terjebak. Boleh jadi begini, sebenarnya saya tahu ini salah, tapi karena saya sudah terjebak, saya sulit untuk keluar. Itu yang jauh lebih berbahaya. Tahu salah, tapi tidak bisa meninggalkan yang salah. Tahu benar, tapi tidak bisa mengikuti yang benar. Orang bertakwa, Allah akan bantu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, dengan bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan. Di surat Al-Hujurat, Allah berikan kemuliaan. Di surat At-Taubah, Allah berikan cinta. Wallahu yuhibbul muttaqin.
Di surat Yunus Allah angkat jadi wali, ya. Bukan wali murid, bukan wali santri, bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Didekatkan dengan surga. Ini fasilitas-fasilitas yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, boleh dilanjut ke slide yang berikutnya. Nah, ini juga hal yang sangat penting, bagian dari evaluasi saum dan Ramadan kita. Ya, jangan-jangan ketika indikasi takwa belum muncul, jangan-jangan memang ada hal yang harus terus kita kejar. Karena Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, takwa itu ternyata bertingkat-tingkat. Levelnya itu ada banyak, ya, bukan satu level. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan 3 kali menyebut kalimat takwa. Ittaqau, summat taqau, summat taqau. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahum fima ta'imu. Idza mattaqau wa amanu wa 'amilus shalihati summat taqau wa amanu summat taqau wa ahsanu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ittaqau itu artinya mereka bertakwa. Mereka bertakwa, kemudian mereka bertakwa, kemudian mereka bertakwa. Artinya, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, derajat takwa itu diraih dengan karir, kalau bahasa kita, ya. Dengan karir. Akan sampai ke derajat takwa yang tertinggi kalau melewati derajat takwa yang paling bawah dulu, yang paling rendah dulu. Tinggal kita lihat apakah di bulan Ramadan kita meniti karir takwa kita dengan tertib, ya. Di ayat ini kita melihat Allah menyebutnya 3 kali. Dan kalau kita lihat dalam tafsirnya, yang pertama, takwa yang paling rendah itu ketika seorang muslim kewajibannya dijalankan, larangannya dijauhkan, dihindari. Yang wajib dia ikuti, yang haram dia jauhi. Jadi kalau di bulan Ramadan ini kita tidak mendapatkan takwa, jangan-jangan masih ada yang haram yang kita dekati, masih ada yang wajib yang tidak kita ikuti. Yang ini level takwa yang paling bawah, ya. Yang paling bawah. Sulit mendapatkan gelar takwa kalau saumnya saja tidak. Itu kan padahal kewajiban. Sulit mendapatkan gelar takwa kalau di bulan Ramadan dia kemudian membatalkan puasa, padahal itu dilarang, sementara dia mampu. Sulit, ya, mendapatkan gelar takwa kalau di bulan Ramadan dia masih melakukan perbuatan dosa-dosa besar. Tapi kan, misalnya ada yang bertanya begini, Ustaz, kan kalau orang berbuat dosa besar itu saumnya nggak batal. Misal contohnya, apa itu dosa besar? Contoh misalnya dosa besar mencuri, korupsi misal. Ustaz, kan kalau orang korupsi kemudian dia saum, dosanya kan nggak batal. Koruptor kalau saum, dosanya kan nggak batal. Betul. Kalau, maaf, bukan dosanya nggak batal, ya. Saumnya yang tidak batal. Betul, saumnya tidak batal. Tapi yang batal adalah pahala saumnya. Jadi ada 2. Ada saum yang batal, ada pahala saum yang batal. Mungkin saumnya tidak batal, kewajibannya gugur, tapi pahalanya tidak Allah berikan. Kenapa? Karena dia tidak menjauhi yang dilarang oleh Allah, dan dia juga tidak menjalankan kewajiban dari Allah. Saum si saum, tapi sholatnya enggak. Sulit itu untuk mendapatkan gelar takwa. Saum si saum, tapi mulutnya masih suka gibah membicarakan orang lain. Sulit untuk mendapatkan ketakwaan level pertama. Yang kedua, ketika di bulan Ramadan kewajiban dijalankan, yang haram ditinggalkan, maka level yang kedua menjauhi yang makruh
dan yang syubhat. Apa misalnya yang makruh dengan yang syubhat? Kalau ini makruh ya, yang makruh itu yang dibenci. Apa yang dibenci contohnya? Yang dibenci itu berlebihan. Itu dibenci. Berlebihan. Jadi sebenarnya perut kita itu cukup ketika berbuka dengan korma 3, air minum, kemudian apa lagi? Ya. Tapi ketika korma 10 disikat, air minum kemudian kita minum 20 gelas misalnya, kemudian nasi langsung 5 kali nambah, 5 piring, sayur segala macam sayur, tidak haram, tapi berlebihan itu tidak disukai oleh Allah. Makruh dia hukumnya. Walaupun misal semuanya habis. Misal semuanya habis. Tapi berlebihan itu makruh. Apalagi kalau misalnya yang syubhat. Tidak jelas ini komposisi makanan yang dia konsumsi itu ada unsur haramnya atau tidak. Karena dia lapar, sikat-sikat saja. Syubhat. Sulit untuk mendapat. Kenapa gagal takwa? Gagal takwa karena ada kewajiban yang ditinggalkannya. Gagal takwa karena ada perbuatan haram yang dilakukannya. Gagal takwa karena ada makruh yang dia jalani. Gagal takwa karena ada syubhat yang tidak dia hindari. Nah, level yang ketiga, ini memang takwa benar yang tertinggi. Ya, derajat takwa yang tertinggi. Menjalankan yang dianjurkan dan ini menjaga diri dari hal yang berlebihan. Halal tapi jangan berlebihan. Ini yang ketiga. Sehingga Bapak Ibu yang Allah muliakan, beberapa pekan kemarin saya diminta untuk mengisi tarhib ya, tarhib Ramadan di salah satu instansi pemerintah di BPS ya, di Badan Pusat Statistik. Ada orang BPS yang kemudian bilang begini, bukan bahasa saya hanya sekedar menukil, menyampaikan. Kata orang BPS begini, Ustaz, setiap jelang Ramadan kami itu selalu mensurvei. Dan itu waktu-waktu yang paling sibuk biasanya April Mei. Kemudian setiap tahun hasil surveinya itu selalu sama. Selalu ada peningkatan harga barang-barang pokok. Dan menurut saya, kata beliau, peningkatan harga itu, naiknya barang-barang itu karena perilaku kita juga. Karena hukum pasar akan berlaku. Di mana permintaan tinggi, di situ harga juga akan tinggi. Demand-nya naik, harganya juga pasti bakal dinaikkan. Kalau permintaan turun, ya mungkin harga juga bisa diturunkan. Seperti sekarang misalnya relaksasi alat transportasi dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian kata beliau, naiknya harga bahan pokok menurut saya itu karena perilaku umat Islam juga, perilaku kita juga. Kita mau saum, kata beliau Mas, kita mau saum mengurangi makan yang tadinya 3 kali jadi 2 kali, 1 subuh, 1 maghrib. Tapi kenapa anggaran belanja di bulan Ramadan semakin naik? Kenapa menu makan di bulan Ramadan jadi lebih mahal? Padahal kita sedang belajar menahan diri. Padahal kita sedang belajar untuk menjadi orang yang saum, menahan hawa nafsu. Tapi kenapa perutnya lapar ketika berbuka seperti yang balas dendam? Wajar kalau tiap bulan Ramadan harga naik karena kita masih saum, belum menahan hawa nafsu, baru menahan lapar, haus, dan hubungan suami istri saja. Itu bukan kalimat saya. Itu kalimat dari salah satu jamaah di BPS ya. Dan ini Masya Allah, berarti jangan-jangan level takwa kita
itu terpengaruh dari pola perilaku kita selama bulan Ramadan ini. Saya dan kita semua bermuhasabah, berevaluasi. Kira-kira anggaran kita di bulan Ramadan ini naik atau turun sih untuk konsumsi? Kita bisa menjawab, silahkan gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini tentang level ketakwaan yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Yang berikutnya, silahkan dilanjut. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mewanti-wanti tentang kebersamaan yang akan berakhir dengan permusuhan. Ya. Kalau di bulan Ramadan ini kita tidak meraih ketakwaan, saum kita kalau di bulan Ramadan ini tidak berujung dengan takwa, maka khawatir kebersamaan kita akan berubah menjadi permusuhan, baik di dunia ataupun di akhirat sana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang-orang yang akhilla, orang-orang yang akrab, ya, pada hari itu jadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa. Kalau di bulan Ramadan kita tidak berhasil mendapatkan takwa, khawatir kebersamaan akan berubah menjadi perselisihan, persengketaan. Lalu bagaimana ikhtiar kita, upaya kita, dan apa sebabnya orang di bulan Ramadan akhirnya tidak dapat gelar takwa? Kalau melihat dari ayat ini, Bapak Ibu yang Allah muliakan, boleh jadi salah satu sebabnya karena saat kita mencoba beribadah di bulan Ramadan, kita tidak mencari lingkungan yang kondusif untuk mengejar takwa. Karena ibadahnya itu nggak peduli dengan lingkungan, ya akhirnya gagal mencapai gelar takwa. Yang terjadi, ya lingkungan yang tadinya dia tidak pedulikan, itu akhirnya jadi musuh. Berteman dia sekedar berteman, berkawan dia sekedar berkawan, ibadah di bulan Ramadan tanpa memperhatikan siapa teman dan siapa kawan, maka selesai bulan Ramadan kalau itu tidak diperhatikan, takwanya tidak diraih, permusuhannya yang akan terjadi. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Kenikmatan terbesar itu, kata Imam Syafi'i, ketika seorang yang muslim, mukmin, dia berada di lingkungan yang kondusif. Dia punya teman, dia punya saudara yang diikat dengan ikatan akidah. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita jadikan ya kajian di Masjid Asy-Syifa ini sebagai sarana kita, sebagai wasilah kita, jalan kita untuk membangun ketakwaan bersama. Karena kalau kebersamaan tanpa ada ikatan takwa, ujungnya itu akan gesekan, saingan ketat dan seterusnya, karena nggak ada ya kalau mesin mungkin kalau nggak pakai oli itu akan cepat aus, cepat rusaknya. Takwa itu yang akan memuluskan hubungan, memuluskan gesekan. Nah, yang berikutnya, yang terakhir ini saya kira karena mungkin waktunya juga masih erat kaitannya dengan poin yang sebelumnya dalam surat Al-Furqan. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan tentang penyesalan yang terjadi ketika orang tidak bertakwa dan tidak memilih lingkungan yang bertakwa. Bulan Ramadan, bulan yang saya yakin kanan kiri depan belakang kita itu jauh lebih banyak lingkungan kondusifnya.
daripada lingkungan yang tidak kondusifnya. Salah berkawan, sesal kemudian. Wa yauma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhaztu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khazula. Salah satu sebab kita bisa meraih ketakwaan saat kita memiliki teman yang sama-sama takwa, lingkungan yang sama-sama punya motivasi jadi orang yang bertakwa. Itu sebabnya, sebagai penutup, hadirin rahimakumullah, kalaulah misalnya lingkungan kerja kita agak sulit ya, misal diajak bersama-sama yuk jadi takwa, setidaknya lingkungan yang terkecil di keluarga kita, suami, istri, anak, orang tua, yuk bareng-bareng jadi orang bertakwa. Kalau sudah satu frekuensi di keluarga, Allah akan jadikan keluarga itu pemimpin bagi orang yang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Keluarga yang pasangannya qurrata a'yun, keturunannya qurrata a'yun, maka mereka akan jadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Qurrata a'yun itu apa? Enak dipandang mata. Kita punya pasangan yang soleha, enak dipandang mata. Kita punya suami yang rajin ibadah, enak dipandang mata. Kita punya anak yang berbakti, enak dipandang mata. Keluarga inilah yang kemudian akan memimpin orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini beberapa hal terkait dengan tema kita. Ketika Ramadan tidak berujung takwa, maka kesulitan yang akan kita temukan, jalan keluar yang tidak akan kita dapatkan, fasilitas-fasilitas orang bertakwa tadi yang Allah sebutkan, sulit untuk kita dapatkan. Dan sebab-sebabnya tadi kita sampaikan. Mungkin ada yang wajib yang masih kita tinggalkan, ada yang haram masih terus kita lakukan, ada hal berlebihan yang masih terus kita kerjakan, sehingga, dan yang terakhir, ada lingkungan yang belum kita dapatkan atau kita bentuk. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran jazakallah Ustaz. Sungguh kajian saum Ramadan dari perspektif yang sangat berbeda ya. Alhamdulillah, semoga Allah mudahkan menjadi motivasi bagi kita semua untuk tidak lupa ya dalam menjalani Ramadan ini, goalnya itu yang takwa itu sendiri, di mana takwa itu gelar yang luar biasa. Kalau boleh dikatakan tidak ada gelar yang lebih baik lagi daripada takwa itu sendiri, seperti yang telah Ustaz sampaikan tadi dalam materinya. Baik, kita lanjut kepada kajian tanya jawab ya. Ada waktu kurang lebih 30 menit. Sudah siap nih sepertinya Prof. Azali dengan pertanyaannya. Gitu. Silakan Prof. Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan Ustadz, silakan Prof. Dalam membangun ketakwaan bersama dalam keluarga, itu kalau misalnya sampai tidak berhasil, apakah kepala keluarganya yang salah atau masing-masing, Ustadz? Baik, semua baik, Prof. Pertanyaannya nih. Baik. Ya. Nuhun, Prof. Nuhun. Ini pertanyaan, Masya Allah, berat sekali. Ya. Kalau kita bercermin ke salah satu keluarga di Al-Quran, di surat At-Tahrim, surat ke-66. Surat ke-66. Surat At-Tahrim ayat saya cek ya, kalau tidak ke-10, ke-9. Saya pastikan dulu. Jadi
Surat At-Tahrim, surat ke-66. Nah, ayatnya ayat ke-10, betul. 10. Ada seorang nabi pasti soleh. Seorang nabi bukan sekedar nabi, rasul bahkan. Karena tidak setiap nabi rasul. Kalau rasul pasti nabi. Ada seorang rasul, bukan sekedar rasul, ulul azmi bahkan. Kalau ulul azmi pasti rasul. Kalau rasul belum tentu ulul azmi. Ada seorang ulul azmi. Dia punya istri, dia punya anak. Tapi ternyata istri dan anaknya itu tidak beriman. Padahal kita yakin ya kalau yang namanya nabi itu punya semangat mengajak kebaikan dan pasti, nah ini dia, atur nuhun Adri. Dan pasti orang pertama yang akan dia ajak adalah keluarganya dulu. Tapi ternyata Allah menggambarkan keduanya, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut itu, walaupun di bawah pengawasan suaminya yang soleh, tapi istrinya berkhianat. Berkhianatnya bukan berkhianat dalam masalah kehormatan, tapi berkhianat tidak satu frame, tidak satu visi, tidak satu frekuensi, tidak satu arah. Suaminya ngajak ke surga, istrinya malah ke neraka. Kata Allah, suaminya tidak dapat membantu dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua wanita ini, masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk jahanam. Suaminya nggak disuruh masuk. Artinya apa? Bahwa seorang kepala rumah tangga yang sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi belum berhasil, yang akan bertanggung jawab setelah itu adalah masing-masing. Tapi kalau kepala rumah tangga siapapun ya, pemimpin yang dia sama sekali belum mencoba, belum mengajak, maka dia yang akan jadi bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketidakberhasilan itu kalau kita sudah maksimal dengan usaha, Allah juga pasti akan mengetahui, menyelamatkan kita. Atau sebaliknya, di ayat ke-11-nya. Contoh yang sebaliknya. Kalau di ayat ke-10, suami soleh, istri salah. Kalau di ayat ke-11, suaminya salah, istrinya solehah. Pasti seorang istri punya keinginan ya, ingin sama-sama dengan keluarganya sampai ke surga. Tapi suaminya salah, nggak mau ikut kebenaran. Akhirnya sama, masing-masing terpisah jalannya, istrinya ke surga, suaminya ke neraka. Jadi pada akhirnya kalau ikhtiar sudah dikerjakan, usaha maksimal sudah dilakukan, pada akhirnya pertanggungjawaban akan kembali ke pribadinya masing-masing. Kepala rumah tangga bisa lepas tangan dan bisa punya alasan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin Prof. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Silakan pada para jamaah yang lain yang memiliki pertanyaan agar dapat diajukan. Silakan. Kita masih ada waktu dan alhamdulillah tadi saya lihat sampai 100 lebih ya, 101 pas 102 yang sudah bergabung pada malam hari ini dan sekarang mungkin sudah 94. Alhamdulillah. Silakan yang masih memiliki pertanyaan agar diajukan, bisa dituliskan melalui laman chatnya barangkali, atau karena masih ada waktu silakan bisa menyalakan mic-nya. Malam hari ini sesungguhnya kajian Ramadan yang sebetulnya bagi saya pribadi sangat berbeda ya, di mana di saat kali kajian yang dibahas itu adalah teknis-teknis pelaksanaan Ramadan saja yang selalu diulang, bagaimana cara saum, bagaimana cara
ibadah-ibadah dimulai dan lain-lain. Tetapi untuk hal seperti ini memang jarang sekali dibahas yang bisa memotivasi secara otomatis kepada amalia ibadah kita juga untuk lebih baik sesungguhnya. Silakan, ada yang akan bertanya? Bilam. Ya, silakan kepada para jamaah. Apakah ada pertanyaan barangkali? Saat ini posisi di mana, Ustadz? Apakah sudah di rumah atau masih di masjid tempat mengisi tarawih, Ustadz? Sudah. Alhamdulillah. 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 Silakan para jamaah sekalian. Baik, saya coba membuka pertanyaan balik saja, semoga yang lain. Saya pernah mendengar sebuah hadis, Ustadz, bahwa saya untuk bahasa Arabnya, mohon maaf saya tidak tahu, tapi insya Allah Ustadz akan tahu. Di situ disebutkan bahwa sungguh akan sangat hina sekali seseorang yang melewati bulan Ramadan, tetapi dia dosanya tidak diampuni, Ustadz. Di situ memang ada 3 ya yang berdurhaka kepada orang tuanya dan juga yang lainnya kalau tidak saya lupa. Tapi untuk yang seorang yang akan sangat hina sekali di depan Allah Subhanahu wa taala di saat dia melewati bulan Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan. Mohon penjelasannya, Ustaz. Baik, ini juga sebetulnya bisa jadi mukaddimah ya dari tema kita. Jadi Nabi mau naik ke atas mimbar ceritanya. Tiba-tiba sahabat dengar kalimat amin diucapkan, tapi doa tidak bisa didengarkan. Sahabat dengar aminnya, tapi sahabat nggak dengar doanya. Naik Nabi ke atas mimbar, amin, amin, amin. Penasaran para sahabat, ya Rasulullah, apa yang kau aminkan? Kami nggak dengar. Kata Nabi, Jibril tadi datang dan saya mengaminkan kalimatnya. Yang berdoanya Jibril, yang mengaminkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pastinya ini sesuatu yang butuh perhatian ya. Kalau malaikat Jibril yang berdoa makbul, kalau Rasulullah yang mengaminkan lebih makbul. Ya. Jadi dua-duanya makhluk paling mulia dari jenisnya. Jibril termulia di kalangan malaikat, Nabi Muhammad termulia di kalangan manusia. Nah, yang tadi disampaikan, satu, celakalah seorang hamba yang masuk bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni. Yang kedua, celakalah orang yang masih punya orang tua tapi tidak jadi jalan baginya masuk surga. Yang ketiga, celakalah orang yang mendengar namaku disebutkan tapi dia tidak bersalawat kepadaku. Bapak Ibu yang Allah muliakan, 3 hal ini disandingkan oleh Nabi saking pentingnya. Ramadan kalau nggak diampuni celaka. Kenapa? Karena semua aktivitas di bulan Ramadan itu hadiahnya ampunan dosa. Jangan sampai di bulan Ramadan, bulan ampunan dosa, justru kita malah mengumpulkan dosa. Celaka luar biasa. Jangan sampai di bulan Ramadan itu bulan diskon, tapi kita malah beli yang mahal-mahal misalnya. Kalau bahasa dagangnya mungkin begitu. Itu tuh ada barang diskon, kenapa malah beli barang yang tidak diskon? Kitanya yang rugi. Nah, yang menarik, di 3 hal ini, 3 poin yang disebutkan Rasulullah ini, semuanya kalau tidak didapatkan jadi keburukan. Maka salah satu ikhtiar kita, ini kalau kita mencoba merangkainya jadi begini, supaya Ramadan kita itu diampuni dosanya oleh Allah, maka yang masih punya orang tua, berbaktilah kepada kedua orang tuanya, kembalilah ke rumah dan kembalikan tawa kepada rumah tangganya, dan perbanyaklah sholawat kepada nabinya di bulan Ramadan. Memperbanyak sholawat ke Rasulullah itu ibadah lisan kita, memperbanyak atau meningkatkan kualitas birrul walidain di bulan Ramadan sebagai ikhtiar kita menjemput ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Nabi, ridho Allah ada pada ridhonya orang tua. Murka Allah juga ada pada murkanya orang tua. Mudah-mudahan kalau salawat Nabi membuat Rasul ridho kepada kita,
Kalau birrul walidain membuat Allah ridho kepada kita karena orang tuanya ridho, mudah-mudahan Ramadan kita akan mendapatkan ampunan dosa. Setidaknya 2 amalan ini bisa jadi program utama kita di bulan Ramadan. Mungkin di tengah kondisi sekarang kumpul dengan keluarga, ya, Ramadan di tengah keluarga, mudah-mudahan 2 ini jadi agenda utama kita. Ramadan kita berbuah ampunan dosa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Nah, alhamdulillah sudah ada 2 pertanyaan yang masuk Ustadz, Masya Allah. Ini dari yang pertama dari Dr. Ali Budi Harsono ini. Ini mungkin yang mohon penjelasan secara tadabbur barangkali ini Ustadz. Beliau menanyakan mengenai surat Al-Baqarah ayat keempat. Bagaimana kita iman pada kitab yang diturunkan sebelum engkau? Gitu Ustadz. Al-Baqarah ayat 4 beliau tulisnya begitu. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau dan mereka yakin akan adanya akhirat. Mungkin mohon penjelasan barangkali. Maksudnya bagaimana? Bapak Ibu yang Allah muliakan, bagi seorang yang muslim, seorang yang mengaku percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi Muhammad SAW, dia harus punya keyakinan bahwa Nabi Muhammad bukan Nabi satu-satunya, dan Al-Quran bukan kitab satu-satunya yang Allah turunkan ke umat manusia. Ada kitab sebelum kita yang harus kita percayai pernah Allah turunkan kepada umat-umat sebelum kita. Dan itu ya menjadi satu mata rantai yang tidak bisa diputus, bahwa antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa sumbernya sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mungkin kitabnya berbeda, Injil, tapi sumbernya sama. Antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa, yang menurunkan kitabnya sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kalau sumbernya sama, maka agamanya juga sama. Ya, agamanya juga sama. Jadi kalau ada pertanyaan, apa agamanya Nabi Isa? Sama seperti agamanya Nabi Muhammad. Apa agamanya Nabi Musa? Sama seperti agamanya Nabi Muhammad SAW. Karena yang menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad adalah yang menurunkan wahyu kepada Nabi Isa, yang menurunkan wahyu kepada Nabi Musa, yang menurunkan wahyu kepada Nabi Daud, yang menurunkan wahyu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ini satu mata rantai yang tidak boleh diputus. Nabi Muhammad itu pelanjut misi risalah orang-orang sebelumnya. Sehingga kita sebagai seorang muslim itu tidak merendahkan umat-umat sebelum kita. Kita nggak merendahkan umat sebelum kita, ya orang-orang beriman sebelum kita, bahwa kita ini penerus Nabi Isa. Kita ini penerus Nabi Musa. Kita ini penerus Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini makna dari walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Dan semua umat-umat sebelum kita yang pernah mendapatkan kitab, tujuannya sama. Mereka percaya ada akhir. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Dr. Neni Noviani. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah penyebab dosa kita sampai tidak diampuni di bulan Ramadan? Sementara kita selalu mohon ampunan di setiap doa dan sujud. Begitu Ustaz. Baik, itulah yang disebut Rasulullah celaka luar biasa. Ya. Saumnya kata Rasulullah, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Saum kita saja itu jadi ampunan dosa. Walaupun misalnya begini, selama kita saum, lisan kita tidak mengucapkan astagfirullahaladzim, itu sudah jadi ampunan dosa, saumnya saja.
Di hadis yang lain tarawehnya jadi ampunan dosa. Man qoma Ramadhana. Kalau yang pertama man soma, kalau yang kedua man qoma. Apa bedanya? Kalau saum itu 30 hari kali 13 jam, kalau taraweh itu 30 hari kali berapa jam taraweh? Tergantung, ada yang 7 menit soalnya. Tapi artinya berapapun lamanya kita beribadah, Allah akan memberikan ampunan dosa di bulan Ramadan ini. Nah, kenapa tidak dapat ampunan dosa? Kalau melihat redaksi hadisnya, sebabnya itu dua. Karena tidak imanan dan tidak ihtisaban. Karena saumnya nggak pakai landasan iman, dan saumnya juga tidak mengharap pahala apa-apa dari Allah. Kenapa kalau begitu saum? Ya, daripada disebut nggak saum, daripada diejek sama orang, ya ikut tuturut munding, misalnya ngikutin kanan kiri depan belakang kita. Kenapa tidak dapat ampunan dosa? Karena tidak pakai iman, tidak dengan keyakinan, dan tidak mengharapkan balasan. Imanan wahtisaban. Nah, kalau orang yang beristighfar, selama istighfarnya itu dengan keyakinan, ibadah apapun, selama dengan keyakinan dan pengharapan, akan berbuah ampunan dosa. Jadi kalau tadi pertanyaannya, padahal kita sudah beristighfar, kenapa tidak diampuni dosa? Yang istighfar diampuni dosa. Yang tidak diampuni dosa itu yang tidak pakai keyakinan, yang tidak memiliki pengharapan sama sekali. Selama kita berharap diampuni dosa, Allah ampuni dosa. Bahkan ada hadis begini. Yabna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubad. Wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku dan menaruh harapan dalam doa-doamu itu kepadaku, maka aku ampuni semua dosa-dosamu dan aku tidak peduli sebanyak apapun kesalahan. Artinya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ternyata salah satu cara kita diampuni dosanya oleh Allah adalah menaruh harapan kepada Allah. Orang kalau sudah menaruh harapan itu pasti pengen dapat sesuatu dari Allah. Ternyata nggak salah, kita pengen dapat sesuatu asal dari Allah. Dan itu punten tidak bertentangan dengan sikap ikhlas seorang hamba. Ikhlas itu ketika tidak berharap dari makhluk. Kalau berharapnya dari Allah, tidak bertentangan dengan ikhlas. Karena siapa lagi yang akan memberikan kepada kita kalau bukan Allah? Ganjaran dari Allah, surga dari Allah, ridho dari Allah, rahmat juga dari Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz jazakallah, dan sepertinya suasana mulai menghangat ini Ustaz. Pertanyaan udah ada yang masuk beberapa. Ini yang berikutnya dari Dr. Dadang Rukanta Ustaz. Jazakallah khair Ustaz atas tausiahnya. Afan Ustaz, mohon pencerahan. Ini seperti ingin mengulas kembali tadi Ustaz mengawali penjelasan tentang takwa dari Al-Imran ayat 135 Ustaz ya. Nah, mohon pencerahan Ustaz, bagaimana korelasi pada tingkatan takwa? Tadi Ustaz sempat menyampaikan level-level takwa saja. Korelasinya tingkatan takwa tadi dengan takwa yang digambarkan dalam surat Ali Imran 133 sampai 136 Ustaz. Baik. Ya. Jadi kalau di surat Ali Imran 133 sampai 136 itu tentang sifat takwanya ya. Jadi dari sisi kejiwaan. Dari sisi kejiwaan. Kalau tadi itu umum, menjalankan kewajiban, meninggalkanlah itu sifatnya umum. Kalau di surat Ali Imran 133 sampai 136 itu yang sifatnya kejiwaan. Contoh, kalau di ayat 134 misalnya, Allah menyebutkan orang bertakwa itu orang yang konsisten berinfak. Maknanya, orang bertakwa itu jauh dari kebakhilan.
Orang bertakwa itu tidak kikir, tidak bakhil, tidak pelit, tidak pedit, tidak koret, tidak merengek hese, tidak buntut kasiran. Itu orang bertakwa. Dan konsisten dalam kontribusi sosialnya. Sehingga bahasa Al-Qur'annya itu indah. Fisarra wa dharra. Ini kan bicara kejiwaan ya. Jauh dari perasaan bakhil, jauh dari sifat bakhil. Konsisten dalam berkontribusi sosial, baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Nah, kemudian yang kedua, orang bertakwa itu punya kemampuan pengendalian emosi yang bagus. Wal kaziminal ghaidha. Belum disebut takwa kalau gampang marah-marah. Bahasa Al-Qur'annya wal kaziminal ghaidha. Dan yang berikutnya, orang bertakwa itu orang yang siap untuk melupakan kesalahan orang lain dan memaafkan mereka. Ini kan semuanya bicara masalah kejiwaan. Ustaz, nggak bisa saya memaafkan, sakit hati saya. Betul, kita belum bisa memaafkan kalau kita masih memendam marah. Kenapa orang sulit memaafkan? Karena masih memendam marah. Kata Allah kan tadi, menahan marah, mengendalikan marahnya, kemudian memaafkan. Kenapa marah dulu yang disebutkan? Karena mustahil bisa memaafkan kalau masih belum menyelesaikan marahnya. Dan bagaimana orang bisa mengendalikan marahnya? Biasanya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau melihat urutan yang Allah sebutkan, ya, makin dermawan seseorang, makin ramah orang tersebut, dan makin mudah mengendalikan amarahnya. Tapi makin sulit untuk berbagi, makin menahan diri untuk berbagi, makin mudah juga dia meledak-ledak emosinya. Saya secara pribadi, mungkin saya salah. Yang saya temukan, setiap orang yang ringan tangan berbagi, dia cenderung lebih kuat untuk mengendalikan emosi. Tapi yang sulit untuk berbagi, ya sulit juga untuk mengendalikan emosinya. Jadi ini mungkin ilmu psikologinya mungkin dari Al-Quran. Tips untuk menahan amarah adalah meningkatkan kualitas infak berbagi kontribusinya sosial. Yunfikuna fisarra wad dharra wal kaziminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi kalau level takwa tadi itu sifatnya umum, kalau di surat Ali Imran itu lebih ke ciri orang bertakwa secara kejiwaannya, mental. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Syukur jazakallah. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya ini masih ada tersisa 2 pertanyaan Ustaz. Mungkin untuk saya bacakan. Ini dari Dr. Dedeh Wida. Sepertinya beliau sangat mengenal Ustaz nih. Assalamualaikum Pak Ustadz AB. Saya tak panggil Ustaz ini Kang AB kalau di para jamaahnya begitu. Beliau Pertanyaan, saudara mati. bagaimana cara membangun ketakwaan dengan anak-anak yang jauh dari kita, yang sudah menikah, yang tinggal di luar negeri? Apakah kita harus selalu mengingatkan beribadah, Ustaz? Itu Ya. mungkin. Ya, memang kalau untuk orang yang sudah berumah tangga, apalagi anak perempuan misalnya, tanggung jawab dosa dan pahalanya sudah pindah ya, dari orang tua, sudah pindah ke suaminya. Kalau anaknya anak perempuan. Tapi kalau anak laki-laki, selama dia sudah akil baligh, dia tetap jadi milik orang tuanya, walaupun pertanggungjawaban amalnya juga dia tanggung sendiri. Hanya kita sebagai orang tua tentu ingin yang terbaik bagi anak kita, yang terbaik bagi keluarga kita. Kalau merujuk misalnya dalam surat Ar-Ra'd, surat ke-13, ada ayat begini. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim
wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 23. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. 2324. Surga Aden yang akan dimasuki oleh mereka bersama-sama sekeluarga, bapaknya, istrinya, anak cucunya. Kemudian mereka masuk ke dalam surga, disambut oleh malaikat di pintu. Kata para malaikat, selamat atas kesabaran kalian semua. Ini yang ingin kita garis bawahi. Salamun alaikum bima sabartum. Hai kalian semua, wahai keluarga Dr. Dedeh Wida, silahkan masuk ke dalam surga. Selamat atas kesabaran kalian ketika di dunia. Karena dalam menjalankan taat kepada Allah butuh sabar. Ngajak keluarga soleh itu butuh sabar. Ngajarkan anak kita sholat juga butuh sabar. Suami sabar ke istrinya, istri sabar ke suaminya, anak sabar dengan orang tuanya, orang tua sabar ke anaknya, kakek sabar dengan tingkah pola cucunya. Salamun alaikum bima sabartum. Jadi kata kunci kebersamaan menjadi ahli surga, kesabaran. Kesabaran bersama untuk meraih ketakwaan. Diingatkan di WA, jangan dibalas di telepon. Setelah diangkat, sabar, sabar, tenang. Tidak pakai emosi dulu. Karena kita pengen jadi orang bertakwa, tahan emosi. Kadang kalau sekali dua kali di telepon tidak dibalas itu, mani tengah hargaan pisan, kakolot dan seterusnya lah. Wallahu a'lam bishawab, Dr. Dedeh Wida. Mudah-mudahan keluarganya sehat selalu, insya Allah. Baik, syukuran jazakallah Ustaz. Visinya tidak hanya berkumpul di dunia, tapi berkumpul di surga itu ya Ustaz ya. Amin, amin. Ini sebetulnya masih ada satu pertanyaan yang masuk, cuman saya cek itu tidak ada namanya, dan juga beliau sudah live sepertinya. Saya cek tadi, saya minta namanya siapa. Tapi ini ada pertanyaan melalui audio Dr. Andi Bastian. Beliau raise hand gitu, silakan Dok, ada yang mau ditanyakan? Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Yang ingin saya Waalaikumsalam. tanyakan, mohon maaf videonya nggak masuk. Yang ingin saya tanyakan, sesuai tadi level takwa kan berbeda-beda dalam menghadapi pandemi. Ada yang berani datang ke masjid walaupun dalam keadaan pandemi, tapi dengan prokes. Ada juga yang memilih untuk tidak. Ada juga yang karena keinginannya tetap datang ke masjid walaupun dalam pandemi dan zona merah misalnya. Apakah itu ada hubungannya nggak sih dengan tingkat ketakwaan seseorang atau bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dr. Andi tadi. Jadi di awal kita sudah definisikan takwa secara bahasa itu orang yang berlindung di balik sesuatu karena ada bahaya yang sedang dia hadapi. Sehingga dari sisi bahasa, makin bertakwa pasti akan makin waspada. Makin bertakwa pasti akan makin waspada. Dari sisi bahasa kita bisa sebut demikian. Orang yang beribadah dengan kewaspadaan adalah orang yang paling bertakwa. Seperti itu. Meskipun kalau kita maknai secara istilahnya, orang bertakwa itu hanya Allah yang tahu hakikatnya. Aslinya seperti itu. Jadi di antara kita, saya nggak tahu siapa yang paling takwa di antara kita. Bisa dilihat di surat An-Najm. Ya, kalimat ini ada di surat An-Najm. Dialah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa di antara kita. Meskipun secara bahasa tadi saya sampaikan, makin dia waspada, sejatinya dia itu semakin bertakwa. Surat An-Najm itu surat ke-53, ayat ke-32. Fala tuzakku
Ku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu yang paling suci, karena Allah lah yang paling mengetahui tentang orang yang paling bertakwa. Gitu. Jadi supaya kita juga tidak terhindar dari, oh saya yang paling bertakwa. Kenapa? Karena saya yang paling begini, saya yang paling begitu. Gitu. Jadi kita waspada tetap, tapi yang paling tahu siapa paling bertakwa hanya Allah saja. Seperti secara bahasa yang paling waspada adalah yang paling takwa, tapi secara hakikatnya yang paling tahu takwa kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga mudah-mudahan terjadi keseimbangan ya. Karena khawatir kalau misalnya kita juga merasa paling takwa, akhirnya merendahkan yang lain. Ketika merendahkan yang lain, merendahkan itu yang bikin kita jadi jatuh dari takwa. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran jazakallahu khairan Ustaz. Alhamdulillah beberapa pertanyaan yang masuk sudah terjawab alhamdulillah, dan mohon maaf mengingat waktu yang sudah ditetapkan telah berakhir. Mohon maaf pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk insya Allah nanti akan dijawab pada kajian-kajian yang selanjutnya. Baik Ustaz, syukran jazakumullah khairan. Mohon izin sebelum ditutup Ustaz untuk memimpin doa barangkali untuk kita semua, semoga bulan Ramadan ini menjadi bulan yang lebih baik dari Ramadan-Ramadan yang sebelumnya. Amin. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil Alhamdulillah rabbil alamin. Sekali lagi kami sampaikan kepada guru kita semua, Ustaz Nur Ihsan Rosi, pada malam hari ini telah menyampaikan ilmu untuk kita semua. Semoga menjadi amal yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala Ustaz, dan juga bagi kita semoga Allah mudahkan untuk diberikan pemahaman dan juga mampu untuk mengamalkannya, terutama khususnya di bulan Ramadan yang tak terasa sekarang juga sudah seminggu ya, hampir seminggu, jadi kurang lebih sekitar 24 hari lagi mungkin bulan Ramadan maksimal ini akan kita jalani. Semoga sisa waktu tersebut bisa kita optimalkan untuk kita tetap fokus kepada goalnya yang tadi telah Ustaz sampaikan, yaitu gelar takwa, di mana tidak ada gelar yang lebih baik daripada gelar takwa itu sendiri. Karena tadi Ustaz sampaikan tidak hanya memberikan manfaat di dunia tetapi juga di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah hadir, terkhusus para pimpinan juga terima kasih yang telah memfasilitasi kegiatan Masjid Asyifa ini, dan kepada para guru besar, pada Bapak Ketua DKM Prof. Oki Suarsa yang juga senantiasa hadir, dan juga para jamaah sekalian, terima kasih. Semoga menjadi amal ibadah untuk kita semua. Syukran jazakumullah khairan katsiran. Tidak lupa teman-teman dari IT, hatur nuhun pisan Kang Panji dan Kang Adi. Semoga menjadi amal baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita bertemu kembali dalam kajian di bulan yang akan datang bersama Ustaz Nur Ihsan Jundullah ya. Insya Allah nanti melanjutkan Sirah Nabawiyah barangkali Ustaz ya. Melanjutkan kisah inspirasi dari Ali bin Abi Thalib yang memang belum selesai pada bulan yang lalu dibahas. Kita tutup kegiatan pada malam hari ini dengan permohonan maaf atas segala kekurangan, dan semoga Allah mudahkan kita menjalani Ramadan ini dengan lebih baik lagi dari Ramadan yang akan datang. Dengan doa kifatul majelis kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun sadayana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nuhun. Atur nuhun Ustaz. Soalnya sami-sami. Apa nembe teh nu jadi masjid keneh ngopi nganggo teh beusana. Alhamdulillah. Mangga mari pamit. Nuhun Ustaz. Mohon izin kajian akan kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.